Jangan justru, kata beliau, ini justru aparatnya sendiri yang di dalam. Saya tahu nama-namanya katanya. Saya tahu nama-nama. Iya, saya sudah ingatkan. Contohnya yang di mana? Timah. Oke. Ada berapa yang Di Bangka Belitung. Iya, berapa ratus yang ditutup yang liar itu. Itu aparatnya. Saya tahu jenderal-jenderalnya. Iya. Pak Prabowo sampaikan itu. Oh, beliau wajar dia tahu, yang nggak tahu kan Susno kan. Kalau presiden kan punya intelijen, punya bais, punya segala macam kan, jelas dia tahu. Saya yakin informasi yang dia pegang itu A1. Oke. Saya langsung ke Pak Susno. Pak Susno, tadi Pak Susno sempat bocorin dikit. Yang lain juga, Bung Abraham Samad juga sempat kesini. Kemudian juga Pak Said Didu sedikit-sedikit bicaranya kelihatan banyak yang rahasia. Apa sih yang dibicarain Pak Prabowo dengan Pak Susno, Mbak Siti Zuhro, kemudian ada Abraham Samad ya, Bang Abraham Samad, lalu kemudian ada Bung Said Didu, Saganda. Bung Saganda, berlima ya? Pak Saganda, kemudian satu lagi si 7, oke. nampak Pak Ugro nggak datang waktu itu ya? Jaki Makarim. Pak dia Ordal. Siapa Pak? Pak dia Pakai yang punya microphone? podcast itu Hairsu. Oh, Hersubono Arif, ya. Jadi apa yang dibicarakan Pak? Silakan. Kalau saya ceritakan yang dibicarakan panjang ya, 5 jam. 4 jam itu ya, di Kertanegara Pak ya? 4 jam lebih dikit lagi. Mana Pak ada cara menyingkatnya yang 4 jam itu? Beliau Nah, ahli saya tanya begini Pak komunikasi. berarti. Mungkin masalah Yang paling mengena di mata Pak Susno. kalau saya simpulkan masalah ideologi ada, politik, ekonomi, sosial, budaya, Oh, lengkap. termasuk pertambangan, pertahanan, keamanan ada, termasuk masalah nasional dan internasional karena Board of Peace itu internasional ya. Oke, saya langsung aja kalau gitu saya tanya langsung Pak. Soal kedaulatan negara, apa yang disampaikan? Beliau contohkan kedaulatan negara bahwa negara seperti tidak berdaulat kalau di hadapan oligarki. Beliau sadap itu ya. Pak Prabowo menyampaikan sendiri oligarki bahasanya. Bahasanya oligarki. Oke. Jadi beliau sadap Menarik. karena beliau kan kita pertemuan itu jangan dikira saya presiden ini sibuk tidak mengikuti medsos katanya. Nah, jadi itu yang mengatakan bahwa kedaulatan diambil oleh oligarki itu beliau. Nah, contohnya apa? Di bidang pertambangan, kemudian di bidang perkebunan, dan termasuk juga di bidang kredit perbankan dan sebagainya. Nah, itulah yang beliau tertibkan sehingga program-program beliau itu adalah untuk rakyat gitu, mengarah kepada gelaurat. Kemudian diantar pula dengan pembukaan pertama membangkitkan nasionalisme kita. Untuk apa kita ini? Berbeda boleh, tapi persepsi kita itu adalah untuk negara dan bangsa. Nah, itulah yang diarahkannya. Nah, kemudian pembicaraan berkembang karena kayak TikTok gitulah. Jadi nggak pakai TikTok gitu ya. Nah, kita boleh nyelah beliau bicara gitu. Beliau bicara, kita bertanya, beliau jawab. Kadang-kadang kita yang ngusulkan. Jadi kadang-kadang masuk ke pilkada, masuk ke masalah pertambangan, masuk ke data ekspor, bahwa ekspor kita itu bocornya sekian gitu. Misalnya saya bilang Pak, hasil tambang kita batu bara 750 juta ton setahun. Kata beliau tidak. Tercatatnya 800 juta ton. Tetapi yang data yang akurat yang dari negara lain yang memberitahu beliau bahwa kami mengimpor dari Indonesia itu ada sekian. Berarti lebih besar yang tidak tercatat daripada yang tercatat. Oh, under invoicing itu. Iya, baik batu bara, nikel. Korupsi jatuhnya itu Pak. Ya korupsi iya, main impor ekspor ilegal iya. Dan kalau beliau hitung, karena beliau itu dengan perhitungan ya. Iya. Kalau ini tidak bocor ya, termasuk pajak sawit dan sebagainya, Iya. maka duit masuk ke negara itu sampai melebihi dari APBN kita. Ya, Lebih dari 3.000 triliun. lebih. Kalau dari pertambangan, kelapa sawit itu dikunci kebocorannya atau seminimal mungkin ditekan. Iya. Lebih dari 3.000 triliun akan lebih. didapat setahun itu. Iya, jadi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan enak sekali kalau itu masuk, tapi tidak seperti membalikkan tapak tangan kata beliau untuk itu. Maka perlunya kita nyamakan sikap bahwa kita ini untuk merah putih gitu, negara dan bangsa. Berbeda boleh, tapi tujuan kita itu. Nah, saya mau tanya Pak, tadi disebutkan oligarki. Apa yang salah dari oligarki yang disampaikan oleh Pak Prabowo atau mungkin dari teman-teman yang hadir di sana
yang terkait dengan kebocoran itu? Ada? Ya kebocoran masalah pajak sawit misalnya. Karena kan yang nguasai sawit itu kan orang kaya itu oligarki. Oligarki itu lebih luas daripada naga kan. Nah, jadi kalau 9 juta misalnya tidak membayar pajak sawit, itu kan udah berapa? Yang bayar pun bocor gitu kan. Jadi kita kalikan, memang luar biasa kekayaan kita. Pertama kami mau menanyakan itu, kenapa kita kaya ini, negara kaya raya tapi miskin. Tapi setelah beliau buka datanya, justru kita jadi terbalik belajar dengan beliau. Ini datanya. Dan data beliau itu akurat. Yang kita tadinya Tahunya akurat dari mana, Pak? karena sumbernya, dia sebutkan ini sumber dari misalnya dari China, sumber dari negara lain. Kan akurat kan, negara itu yang beli kok. Oke. Jadi alur logikanya Iya. masuk tuh ya. Kemudian misalnya masalah kredit perbankan, Ya. kan akurat sekali datanya. Jadi dilakukan cross check, misalnya ini sawit. Iya. Sawit ekspornya ke China misalnya. Misalnya ya. Lalu timnya Pak Prabowo mengecek ke China. Ya, data impor kita misalnya 360. data Semua cek di sini. impor kita misalnya Posisi 1.000. dicek. Data impor kita misal ya 1.000, tapi angka dari beliau kan ada itu. Karena dari BI dan dari Kementerian Perdagangan, Bea Cukai. Kemudian data dari negara itu, oh tidak, kami beli dari negara Anda sekian. Nah, ini kan mau membantah gimana lagi kan? Tidak mungkin data mereka bohong. Ya. Nah, itu ada semua di beliau, termasuk data-data kredit perbankan yang katanya misalnya itu sangat tertarik sekali. APBN kita 3.700 sekian triliun. Tetapi duit bank kita yang ngalir itu kepada orang-orang tertentu katanya sampai dengan 5.700 berapa triliun. Berarti lebih besar dari APBN. Tetapi mengapa kredit ini sebesar itu, justru pertumbuhan ekonominya hanya pertumbuhan ekonomi cukup bagus 5,3%, tetapi kelompok menengah justru berkurang. Ya. Kelompok miskin bertambah. Oke. Kelompok kaya bertambah kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Berarti ada something wrong, dan ini sudah dibenahi oleh beliau. Jadi bukan akan. Apa kaitan dengan kredit perbankan? Artinya kredit perbankan hanya muter di orang-orang kaya saja. Iya, kira-kira begitulah. Bahkan bukan kaya, orang super kaya. Ya, sehingga nanti kita cukup puas lah untuk bangsa Indonesia dengan kebijakan beliau bahwa kredit-kredit itu tidak bisa kepala direktur ya banknya. Direktur bank itu langsung gitu-gitu aja. Sepersetujuan beliau. Beliau kendalikan langsung. Oke. Tapi soal cerita ini, apakah ada tindakan konkret, misalnya proses hukum, kemudian membongkar, menyampaikan ini ke publik dan seterusnya? Kami menyampaikan ke publik mungkin sudah sering ya. Tetapi kadang-kadang telinga ini terlalu banyak informasi di luar, kita nggak dengar gitu. Tapi begitu kita dipanggil, beliau cerita, kemudian beliau mendengarkan, ini suatu komunikasi yang sangat-sangat bagus. Cuma data detailnya kan, kalau Bapak tadi saya dengarkan, Ya. kalau Pak Susno dan kawan-kawan tadi terkejut, artinya memang belum pernah diungkapkan data-data itu. Oh, mungkin sudah sering, tapi saya yang telinga saya mungkin nggak dengar gitu kan, karena terlalu banyak hoak-hoak yang saya terima gitu kan. Tapi kalau ini kan tidak hoak ya. Data beliau paparkan, dan hebatnya itu yang presentasi beliau sendiri kok. Jadi tidak nyuruh menteri, ini menteri justru duduk manis begini di belakang gitu. Beliau sendiri yang pakai. Ada menteri? Ada Siapa? menteri pertahanan, ada menteri luar negeri, ada menteri sekretaris negara, ada badan komunikasi apa? Badan komunikasi pemerintah. Kepresidenan, ada juga wamen gitu, banyak gitu. Oke. Tapi yang presentasi beliau langsung gitu. Jadi hebatnya beliau gitu. Data di luar kepala semua. Enggak, ada di situ. Tapi sistematisnya ada di sini. Langsung dia keluarkan slide nomor sekian, keluarkan slide nomor sekian. Oke. Jadi luar biasa. Artinya itu sudah sering dipresentasikan. Hanya mungkin sampai ke saya, sampai dengan teman-teman itu kurang. Dan ini model komunikasi ini bagus. Dan pada waktu penutup itu kita katakan, Pak ini bagus sekali. Ini kami baru mendengar. Yang tadinya misalnya persepsi kami terhadap Badan Perdamaian itu negatif, tapi setelah Bapak paparkan mengapa itu dibentuk dan sebagainya, itu bagus sekali. Nah, kita sarankan Pak, kalau misalnya organisasi-organisasi Islam itu bagus Pak, langsung beliau perintahkan sesegera mungkin. Nggak tahu. Bagus apa, Pak? 2 hari tentang Badan Perdamaian yang dibentuk Trump itu. Oh, Board of Peace. Oke. Iya, itu langsung kan
pertemuan dengan organisasi Oh, iya, Islam, oke. pertemuan dengan Menlu dan Wamen, Oke. termasuk pertemuan yang semacam kami diundang itu adakan lagi katanya di Hambalang. Ya mungkin siap-siap aja Pak Rangkuti dua gitu. Bang Ray udah dapat undangan. Jadi artinya ini suatu metode ataupun cara komunikasi antara pemimpin dan rakyat yang sangat bagus. Dan kami juga mengira gitu, ada yang lucu gitu, Pak, kami tadi sebelum masuk itu sudah garang-garang gitu kan. Tetapi setelah keluar kok setelah tahu data, tahu benar, kami jadi jangan-jangan kami ini dikira terwoh gitu. Apa itu terwoh gitu? Ternak Terwoh. Pak Prabowo ketawa. Ada yang Pasti mengatakan Bang Said Didu yang bilang tuh. ah, iya. Terwo. Ada yang Kami mengatakan bukan terwo begitu ya. ada terworan ternak Prabowo dan Gibran. Oke. Karena kan dua pemerintah. Iya, iya. Jadi karena apa? Setelah artinya teknik komunikasi yang paling bagus, mungkin Pak Ade Armando pakar komunikasi yang paling tahu lah, dikasih data kayak gitu, kalau orang yang punya pikir nalarnya tidak niatnya ingin menolak gitu, pokoknya apa yang Bapak katakan pokoknya salah gitu. Kita jadi terbuka gitu. Oh iya. Oh ini udah kerja, Ya. udah kerja. Tapi yang belum dijawab Pak, ini data dipaparkan. Iya. Logika kemudian dilakukan, dijalankan. Ya. Tindakan ke depan apa? Dia udah paparkan. Ke depan tuh akan begini, akan bangun Beberapa ini. sampaikan Pak. Termasuk misalnya kita perlu membangun perguruan tinggi yang berkelas begini. Kita perlu membangun rumah sakit yang begini. Oke, nah, ini kan agak nggak nyambung tadi bahwa ada kebocoran, sawit, tambang dan seterusnya. Ke depan tindakannya adalah Iya, karena duit itu beliau berharap masuk. Dan mulai sekarang duit itu udah masuk. Dari mana masuk? Sekian juta lahan yang disita, baik pertambangan maupun perkebunan, itu kan ada rumusnya, saya lupa ya. 1 hektar kalikan rupiah, kalikan tahun. Itu kan denda atau proses. Maka duitnya yang sudah masuk pun banyak, yang akan masuk pun banyak gitu. Termasuk pertambangan demikian. Artinya apa yang beliau katakan itu, duit yang sudah masuk itu ada. Kalau nggak salah banyak, aku juga nggak tahu, Pak Kodari lah yang tahu itu. Sampai Pak Kodari itu kantongnya ada 8 itu. Jadi kita terkagum-kagum dengan cara beliau itu kan. Nah termasuk juga misalnya agak kalau kita pikir lo kok nertibkan perkebunan tidak pakai aparat hukum gitu kan, tentara yang di depan. Ini masuk akal setelah beliau jelaskan. Kalau aparat penegak hukum mengapa? Kan sudah perintah undang-undang. ya. Baik jaksa maupun polisi kan undang-undang udah merintahkan. Tetapi kan nggak jalan faktanya kan. Oke. Terus beliau ambil jalan ini. Contoh yang di IMIP kemarin itu misalnya. Iya, contohnya saja apa? Pelanggaran pertambangan, tambang liar. Kan tahu semua aparat, rakyat pun tahu kok. Tapi kenapa jalan? Nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Kenapa nggak jalan gitu? Oke. Harus perintah presiden. Oke. Kebun, ini melanggar HPH, ini melanggar hutan produksi dan sebagainya. Kenapa nggak jalan? Oke. Undang-undang sudah katakan begitu. Tapi harus perintah presiden. Nah ini mungkin aparat yang mendengar pada malam ini koreksi kita. Oleh karena itu militer waktu itu ikut kemudian melakukan penertiban itu. Seperti di IMIP misalnya. Iya, sekarang kan gitu. Tapi di belakangnya kan ada aparat hukum kan, Iya. ada jaksa, ada polisi. Tetapi harus militer yang di depan. Nah ini supaya masing-masing kita ini sadar bahwa selama ini kita terlena gitu. Kok harus tentara yang di depan? Memang perlu seperti ini untuk shock terapinya. Harapan kita ke depan hukum itu berjalan, aparat hukum berjalan seperti biasa. Jadi jangan nggak perlu ada perintah operasi, nggak perlu perintah presiden. Kalau melanggar jalankan. Jangan justru kata beliau, ini justru aparatnya sendiri yang di dalam. Saya tahu nama-namanya katanya. Saya tahu nama-nama. Iya, saya sudah ingatkan. Contohnya yang di mana? Timah. Oke. Ada berapa yang Di Bangka Belitung. Iya, berapa ratus yang ditutup yang liar itu. Itu aparatnya. Saya tahu jenderal-jenderalnya. Iya. Pak Prabowo sampaikan itu. Oh, beliau wajar dia tahu, yang nggak tahu kan Susno kan. Kalau presiden kan punya intelijen, punya bais, punya segala macam kan, jelas dia tahu. Saya yakin informasi yang dia pegang itu A1. Oke. Tapi beliau masih baik bahwa diingatkan. Mundur dari situ. Kalau nggak mundur ya terima risiko gitu. Dan
Terus kan sekarang penertiban juga ke batu bara, penertiban kemana. Artinya walaupun hanya presiden dan wapres gitu kan, hendaknya aparat yang lain bekerja seperti itu sehingga negara ini lama-lama ke depannya tambah bagus. Itu yang kita harapkan. Jadi oligarki itu bicara, oke kita buka. Jadi oligarki itu bukan bicara hanya pengusaha, tapi main mata antara pengusaha dengan aparat penegak hukum. Bukan main mata, tapi berserikat gitu. Berserikat. Luar biasa. Dan itu terjadi, Pak Presiden tahu siapa pengusaha besarnya, tahu. siapa aparat penegak Siapa yang hukumnya, main. siapa jenderalnya. Ya. Saya nggak menanyakan tentu di sini Pak, Ya. tapi sempat disebutkan nama-namanya Pak? Ada yang disebut ada, tapi tidak ini ya, tidak Iya, kita paham. sampaikan di sini. Baik pengusahanya maupun Iya. aparat penegak hukumnya. Ya pokoknya beliau tahu lah. Bahkan sudah kasat mata lah gitu. Nah jadi kesempatan ini kepada teman-teman saya walaupun yang masih aktif gitu atau yang sudah pensiun, sudahlah kita sudah waktunya. Mumpung presiden kita serius untuk mendharma baktikan jiwa raganya pada negara sampai beliau katakan, saya ini udah 75 loh. Buat apa lagi? Kalau bukan untuk negara dan bangsa. Nah kalau beliau sudah gitu mestinya kita ini yang nggak tahu yang sudah pensiunnya janganlah masuk ke situ gitu. Ya. Dan kita senang bahwa ini acara seperti itu akan dilanjutkan terus sehingga kecaman-kecaman yang kita sampai katakan bahwa sampai beliau katakan bahwa saya tahu saya ini di semacam dinyinyir gitu, ngejar koruptor sampai ke mana? Antartika. Sekarang tidak Antartika katanya, seluruh penjuru gitu. Seluruh. Nah, sampai saya tahu yang sembunyi di Malaysia itu katanya, yang kawin di Malaysia itu, saya perintahkan tangkap katanya. Saya kira nggak usah sebut nama, kan, udah tahu kan? Tata kelola minyak, oke. Jadi Berarti di Malaysia dong Pak? di Malaysia disebut. Riza Khalid di Malaysia? Nggak, aku nggak nyebut nama gitu. Mahasiswa lebih pintar dari saya lah gitu. Jadi disebutkan Riza Khalid di Malaysia? Saya tidak sebut namanya, mungkin pada waktu Dan beliau Pak nyebut, Susno tidak membantahnya? dan saya pada waktu beliau nyebut mungkin saya lagi minum kopi lupa gitu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Susno dulu aja.